wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi Azakina dengan NIM G70123009 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip titrasi potensiometri. Titrasi potensiometri adalah metode analisis kimia kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan dengan mengukur perubahan potensial elektroda selama titrasi. Metode ini menggunakan elektroda untuk memantau perubahan tegangan potensial yang terjadi karena reaksi kimia antara titran dan analit. Prinsip dari titrasi potensiometri melibatkan yang pertama ada reaksi titrasi. Reaksi antara analit dan titran harus berlangsung secara kualitatif dan spesifik. Yang kedua, pengukuran potensial. Potensial elektroda diukur menggunakan potensiometri atau pH meter yang terhubungan ke elektroda. Yang ketiga ada titik ekuivalen. Potensial berupa signifitif pada titik ekuivalen yang merupakan indikator bahwa jumlah mol titran sama dengan jumlah mol analit. Elektroda yang digunakan yang pertama ada elektroda indikator dan yang kedua ada elektroda referensi. Reagen yang digunakan tergantung pada jenis titrasi. Yang pertama ada titrasi asam basa. Titran larutan asam HCl atau H2SO4 atau basa NaOH atau KOH. Yang kedua ada analit larutan basa atau asam yang akan dianalisis. Yang ketiga itu ada titrasi redoks. Titran agen oksidator KMnO4 atau K2Cr2O7 atau agen reduktor Na2SO2O3 analit zat dengan sifat redoks. Yang ketiga ada titrasi kompleksometri. Titran EDTA asam etilin diamin tetraasetat untuk mengomplekskan ion logam. Yang kedua yaitu analit larutan yang mengandung ion logam. Penting dalam analisis kimia senyawa obat, terutama dalam memastikan kualitas, kemurnian, dan kandungan zat aktif dan formulasi farmasi. Beberapa penerapannya yaitu yang pertama menentukan kandungan zat aktif. Titrasi potensiometri digunakan untuk mengukur kandungan zat aktif dalam senyawa obat, baik berupa asam, basa, reduktor, dan oksidator. Contohnya titrasi asam basa digunakan untuk analisis zat aktif seperti asam salisilat atau aspirin, natrium bikarbonat atau omeprazol. Yang kedua ada titrasi redoks, mengukur kadar vitamin C, asam askorbat dalam sediaan farmasi menggunakan agen oksidator seperti iodium. Yang kedua yaitu analisis kompleksometri. Titrasi potensiometri kompleksometri sering digunakan untuk menentukan kadar ion logam dalam suplemen farmasi seperti kalsium dalam tablet kalsium. Yang kedua ada magnesium dalam suplemen multivitamin. Yang ketiga ada analisis senyawa yang tidak stabil. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan. Pertama, diketahui asam benzoat 300 mg, kemudian konsentrasi NaOH yaitu 0,2 mol. Mr asam benzoat yaitu 122,12 gram per mol. Kita ketahui mol NaOH yaitu molar dikali volume. 0,2 dikali 0,01, 0,2 itu dari konsentrasi NaOH yaitu 0,2 mol. Kemudian 0,01 dari TAT-nya yaitu 10,0 ubah ke mili yaitu 10 mili. Kemudian dibahagi 1000 mendapatkan 0,01. 0,2 dikali 0,01 sama dengan 0,002 mol. Kemudian berat sampelnya itu yaitu mol dikali mr. 0,002 dari hasil dari mol NaOH2 yaitu 0,02 dikali dengan 122,12 dari mr asam benzoat. Kemudian hasilnya 0,244 gram. Kita ubah ke miligram yaitu 244 gram. Kemudian persen kadarnya yaitu berat asam benzoat miligram.
Kemudian dibahagi dengan berat sampel yaitu 244 mg dibahagi 300 mg. 244 mg itu dari berat sampel tadi asam benzoat. Kemudian dibahagi 300 mg dari sampel asam benzoat, kemudian dikali dengan 100%, hasilnya 81,33%.